Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pertama-tama yang harus kita pahami di dalam hormati para guru-guru, para ustadz-ustadz, para ulama, di situ ada 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan ekstrim, berlebih-lebihan. Yang kedua, golongan menyepelekan. Dan yang ketiga adalah golongan pertengahan. Golongan pertama, yaitu golongan ekstrim, adalah mereka yang terlalu hulu terhadap para ustadz-ustadznya dan guru-gurunya, sehingga mereka menempatkan para ustadz seperti kedudukan para rasul, bahkan seperti Tuhan, di mana mereka rukuk dan sujud kepada ustadz-ustadz mereka. Kemudian mereka mencari keberkahan dengan fisik ustadz-ustadz mereka. Mereka juga berebut meminum bekas minuman ustadz-ustadz mereka. Kemudian mereka menjadikan ustadz-ustadz mereka seperti manusia yang tidak pernah salah dan maksum dari dosa. Dan ini jelas bukan termasuk ajaran Islam. Bahkan ini meniru kaumnya Nabi Nuh yang mereka ghulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh, sehingga akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Bahkan Rasulullah SAW melarang kepada para sahabatnya untuk ghulu, untuk berlebihan pada beliau, di mana beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara bana maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian, wahai para sahabatku, berlebih-lebihan di dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullah dan Rasulnya, itu Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mereka menyepelekan kedudukan para ulama. Dan golongan ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui kadar para ulama dan para ustadz-ustadz. Mereka menganggap para ustadz-ustadz dan para ulama Islam adalah orang tua yang sudah pikun, dan ucapan mereka tidak perlu didengar meskipun ucapan mereka adalah kebenaran. Yang mempunyai sikap seperti ini biasanya adalah orang-orang khawarij, dari orang-orang yang suka ngebom, seperti orang-orang teroris yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan golongan ini juga diancam oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan termasuk dari umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, kemudian menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama, hak-hak para ustadz. Dan juga tentunya ini bukan termasuk ajaran Islam. Kemudian golongan yang ketiga, inilah golongan yang benar, di mana golongan ini mereka menghormati para ulama sesuai dengan kadarnya sebagai manusia biasa yang kadang bisa benar dan juga kadang bisa salah. Mereka juga mengetahui para ulama lah yang berjasa, yang senantiasa menasihati umat ke jalan yang benar. Mereka senantiasa menjaga kehormatan ustadz-ustadz, menjaga kehormatan ulama-ulama. Golongan ini juga senantiasa menjaga lisannya untuk membicarakan para ustadz-ustadz, para ulama, karena mereka tahu daging para ulama, daging para ustadz itu beracun. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad, luhumul ulama'i masmumatun man syammaha maradha wa man akalaha mata. Daging para ulama itu beracun, barang siapa yang mencicipinya dia akan sakit, dan barang siapa yang memakannya dia akan mati. Dan golongan ini juga tatkala mencari keberkahan dari para guru, dari para ustadz, bukan melalui fisik-fisik mereka, tetapi melalui ilmu yang para ulama, yang para guru sampaikan, ya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan melalui bekas minuman mereka, bukan bekas-bekas air ludah mereka. Mereka tidak seperti itu. Golongan ini ya senantiasa memuliakan para ulama, tapi mereka tidak beribadah kepada para ulama tersebut. Mereka tidak ruku, mereka tidak sujud kepada para ulama, kepada para ustadz, karena mereka bisa membedakan mana yang seharusnya layak untuk para ulama dan mana yang tidak boleh diserahkan kepada para ulama dan hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka paham bahwasanya menghinakan para ulama itu hukumnya haram, karena mereka tahu kemuliaan para ulama itu lebih terang daripada api yang ada di atas gunung yang tinggi. Sebagaimana ucapan seorang penyair,
wa fadluhum jaa'a fi nassil kitabi wa fil hadithi asyharu min narin ala alamin. Kemuliaan, keutamaan para ulama datang di dalam Al-Quran dan hadis itu lebih terang, lebih terkenal daripada api yang berada di atas gunung yang tinggi. Mereka juga paham, ya, berlebih-lebihan, ghulu terhadap para ulama itu juga tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Rasulullah SAW, karena itu termasuk ghulu di dalam agama. Sedangkan Rasulullah melarang ghulu di dalam agama. Beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hatilah kalian berlebih-lebihan di dalam agama, karena kecelakaan orang-orang sebelum kalian itu terjadi karena mereka berlebih-lebihan di dalam agama. Maka dari itu jadilah orang-orang yang pertengahan, jangan ekstrim dan juga jangan menyepelekan. Wallahu a'lam.